sini karena mobil ini engine-nya hidrogen base, basisnya hidrogen. Salah satu teknologi yang tidak akan lama lagi akan hadir. Tidak lama lagi akan hadir. Nah ini Toyota sudah menyiapkan produk Mirai yang basis engine-nya 100% hidrogen. 100% hidrogen. Itu kenapa saya datang ke sini. Mas, kancing saja untuk hidrogen juga kita siapkan, ya, sehingga nanti harus bisa. Tentu nanti along the way kita bisa Mirai untuk menyiapkan konsep untuk konsep. Tapi long penting itu sudah konsepnya sudah kami siapkan, bukan hanya EV, tapi juga hybrid. Seperti apa insentifnya bisa saja terkait DP dan misalnya seperti apa, tolong jangan ditanya sekarang, karena sekarang masih dibahas di Target realisasinya kapan, Pak? Kapan, Pak, targetnya, Pak? Sun. Saya bisa katakan dan saya yakin Sun. Tahun ini, Pak. Awal tahun, Pak. Kalaupun kita sudah selesai sudah sepakat within internal pemerintah, ya, saya kira bisa bergulirnya betul-betul efektif jalannya itu early next year. Ya, kita upayakan bahwa pemerintah konsepnya sudah siap tahun ini. Ya. Oh ya, kita upayakan betul. Gitu. Ya, ini bagian dari yang mau kita bahas EV, ya, kemudian juga hybrid, ya. Nah itu nanti besarannya seperti apa nih sarannya? Berarti insentif masih penting, Pak, ya, untuk kendaraan sangat penting. Jadi industri otomotif itu yang saya sampaikan dalam sambutan saya itu ekosistemnya kan sangat kompleks dan sangat besar, backward linkage-nya, forward linkage-nya sangat besar, ya, dan industri otomotif itu dia menyiapkan tenaga kerja juga besar, ya, sehingga memang salah satu sektor yang harus betul-betul kita lindungi itu adalah sektor otomotif. Dan kenaikan 12% tahun depan gimana, Pak? Udah ada analisanya, Pak? Oleh sebab itu insentif di dalam menjawab atau membuat bahasa sederhananya membuat konsumen tidak berat, ya, itu harus ada insentif semacam kayak BMPTP dan sebagainya. Saya tadi sampaikan bahwa dalam Undang-Undang 1 Nomor 2022 mengenai BBNKB, nah itu juga kan salah satu yang memberatkan sektor otomotif. Itu nanti kalau kita bahas nanti besaran seperti apa, ya, dari PPN 12%, dari biaya balik namanya berapa persen, ya, BPKB-nya berapa persen, nah, itu nanti kita bahas, nanti kita rumuskan dalam satu insentif untuk stimulus yang seperti apa nih, Pak? sudah ada loh. Untuk pemerintah Indonesia sendiri ke depannya seperti apa? Ini masih belum ini, tapi sudah ada. Ya, jadi yang penting kita tuh bisa melihat bahwa teknologi otomotif itu banyak. Ada ICE, ada plug-in, ada hybrid, ada EV, ada biofuel, ada etanol, ya. Juga ada hydrogen. Ya, jadi pilihannya banyak sekali untuk teknologi. LCC program sudah. LCC sudah jalan. Pak, update soal investasi Ford dan VW, Pak. Kan mau investasi di sini, ada update terbaru, Pak? Saya belum dengar, tapi kalau memang mereka mau investasi, alhamdulillah. Presiden Prabowo kita siapkan. Presiden Prabowo kemarin katanya mau bawa VW sama Ford ke sini, ada update-nya nggak? Belum ada update-nya. Mudah-mudahan oleh beliau dari luar negeri, tapi saya belum. Kita siapkan kalau memang VW dan apa tadi? Ford.
Luar acara, Pak. Ini forward bukan? Forward, Pak. Ini forum wartawan industri bukan? Kalau gitu jangan bicara soal itu. Dan tadi kami coba mencoret-coret bersama dengan Pak Dirjen secara cepat dari penurunan 300.000 target tersebut, ya, kita bisa berasumsi bahwa dampak negatif terhadap backward and forward linkage dari industri otomotif kita sekitar nilainya 10,6 triliun. Ya, penurunan 300.000 unit itu bisa membawa dampak negatif backward and forward linkage terhadap sektor industri otomotif kita sebesar 10,6 triliun. It's a big number, ya. Tapi itu challenge kita, itu problem kita yang harus kita face, harus kita hadapi. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, pemerintah ini juga sebabnya kenapa setiap saya diundang oleh Gaikindo pasti saya hadir, kecuali yang di luar kota. Kalau yang di Jakarta saya pasti hadir, karena memang pemerintah melihat bahwa sektor otomotif itu sangat penting, memegang peranan yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi, ya, bagi kontribusi terhadap GDP, khususnya GDP manufaktur yang tadi saya sampaikan bahwa karena keterlibatan dari backward and forward linkage-nya sangat besar, ekosistem yang ada di dalam backward and forward linkage industri otomotif itu luar biasa besarnya. Ya. Sebut saja keterlibatan IKM, ya, sukses story dari industri otomotif di Indonesia, di mana supply chain-nya sudah banyak sekali melibatkan IKM kita, ya, menunjukkan bahwa nilai TKDN dari produk-produk otomotif yang ada di Indonesia itu rata-rata 70-an% ya Pak ya? Pak, namanya 70-an% yang untuk ICE ya, sekitar 70-an%. Jadi artinya memang supply chain-nya sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri dan